Halo semua, perkenalkan nama saya Imadi Mertasudana, saya dari Politeknik Pariwisata Bali dengan jurusan Administrasi Perhotelan, kelas D semester 6. NIM saya 191021113. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan dari sebuah sistem untuk hotel berbintang 4, yaitu Armadillo System. Kenapa Armadillo System ini saya pilih? Hal ini dikarenakan Armadillo memiliki fitur yang sangat lengkap, di mana Armadillo ini mensupport di berbagai departemen, seperti front office, housekeeping, restoran, dan juga kitchen. Bahkan, Armadillo sendiri sudah mensupport sistem untuk back office sendiri, yaitu seperti accounting. Nah, selain itu, kenapa saya memilih Armadillo? Hal ini dikarenakan Armadillo memiliki fitur-fitur yang lengkap dan sangat mudah untuk dipelajari, sehingga ketika nantinya sistem ini diaplikasikan pada hotel impian saya harapkan karyawan saya akan dengan mudah dan cepat mempelajari sistem ini, sehingga proses dari operasional hotel nantinya akan bisa berjalan lancar dan cepat. Selain itu, pengambilan keputusan juga akan menjadi efisien dan efektif. Baik, untuk itu langsung saja ke video tutorialnya. Baik, untuk masuk ke dalam sistem Armadillo itu tersendiri, setelah kita melakukan instalasi pada laptop ataupun komputer kita bisa melakukan double klik pada icon aplikasi dari Armadillo Hotel itu tersendiri. Lalu kita klik login di sini. Untuk username dan juga password kita gunakan admin. Nah, kita akan secara otomatis langsung masuk ke dalam sistem hotel kita tersendiri. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perubahan terhadap nama hotel itu tersendiri, yaitu menjadi Tanggap Hotel, di mana ini adalah hotel impian saya. Nah, untuk merubah nama dari hotel itu tersendiri pada sistem Armadillo, kita bisa melakukannya dengan cara klik menu pada bagian kiri atas, kita pilih setup, nama hotel, lalu kita bisa merubah identitas hotel ini tersendiri menjadi hotel impian kalian masing-masing. Nah, setelah semua data terisi, maka ini bisa kita simpan. Lalu oke. Nah, di mana hotel impian saya sendiri itu namanya adalah Tanggap Hotel, yang dimana alamatnya di Jalan Raya Tanggap nomor 5, nomor teleponnya 0361488947, berbintang 4 dan dengan 30 jumlah kamar. Nah, untuk menambahkan tipe dari kamar-kamar yang ada di hotel kita tersendiri, itu bisa menggunakan cara yang sama, klik menu pada bagian kiri atas, lalu kita pilih setup, lalu kita pilih kamar, dan juga untuk tipe. Nah, di sini akan terlihat tipe-tipe kamar yang sebelumnya sudah kita masukkan sendiri, yaitu ada deluxe double, deluxe twin, homestay double, homestay twin, superior double, superior twin, standar double, dan standar twin. Nah, untuk menambahkan tipe kamar baru, kita bisa melakukannya dengan klik isi baru pada bagian kiri bawah. Kita berikan kode untuk tipe kamarnya itu. Saya ingin menambahkan President Suite, yaitu dengan kode PS. Tipe kamarnya President Suite, di mana harganya bisa kita sesuaikan. Saya ingin mematok harga di 2.500.000. Dan untuk fasilitasnya juga kita bisa sesuaikan. Lalu, kita bisa klik simpan untuk menyimpan tipe kamar yang sudah kita tambahkan tadi. Oke. Nah, maka di sini akan secara otomatis terlihat ada satu tipe tambahan kamar, yaitu President Suite. Nah, jika semua informasi general tentang hotel sudah kita perbaharui, maka sistem Armadillo Hotel untuk Tanggap Hotel ini tersendiri sudah bisa kita gunakan di masing-masing departemen. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari Armadillo System ini untuk Departemen Front Office. Seperti yang kita ketahui, sebelum tamu melakukan proses check-in, dipastikan mereka akan membuat sebuah reservasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka untuk kepastian mendapatkan kamar di hotel nantinya. Nah, di sistem Armadillo sendiri, itu juga ada fitur reservasi, di mana ini kita bisa lakukan dengan klik menu booking. Maka di sini akan secara langsung terlihat reservasi-reservasi yang ada, baik yang di masa lalu, masa depan, ataupun yang sekarang. Nah, untuk menambahkan reservasi baru, kita bisa lakukan dengan cara
klik isi baru pada bagian kiri bawah. Nah, di sini akan terlihat data calon tamu, di mana untuk nomor reservasinya akan terisi otomatis yang nantinya akan kita berikan kepada tamu sebagai confirmation number. Nah, untuk hal yang kita perlu perhatikan dalam penerimaan reservasi yaitu ada dua, yaitu primary data dan juga secondary data. Di mana primary data ini merupakan data yang paling penting yang harus diminta sebelum melanjutkan proses reservasi. Di mana itu ada pada bagian kiri layar ini, yaitu ada data tanggal untuk check-in, check-out, dan lama menginap, dan juga tipe kamar yang ingin dihuni oleh tamu itu tersendiri. Selanjutnya, ketika ketersediaan kamar sudah ada, maka kita bisa melanjutkan meminta secondary data, di mana ini merupakan yang ada di layar sebelah kanan data tamu, yaitu seperti nama, alamat, kota, ID, telepon, dan juga email. Nah, untuk data lainnya ini bisa kita minta nanti saat tamu sudah melakukan check-in, sambil melakukan cross-check apakah benar tamu yang check-in dengan reservasi yang sudah dibuat. Nah, langsung saja kita akan membuat sebuah reservasi baru. Yang pertama kita harus memasukkan source dari reservasi itu tersendiri, di mana saya menggunakan booking.com. Bisa dipilih. Selanjutnya kita harus memasukkan lama tamu menginap. Sebagai contohnya di sini 3 malam. Untuk jumlah kamarnya itu jumlahnya 1, dan juga tamu berjumlah 3 orang. Maka secara otomatis tanggal check-in-nya akan terjadi hari ini sampai dengan tanggal 20 nantinya, dikarenakan ini adalah last minute reservasi. Setelah kita mengisi primary data, selanjutnya kita bisa mengisi secondary data, di mana untuk nama tamu kita anggap saja Mr. Sudana, alamatnya disesuaikan, kotanya juga Jakarta. Untuk ID kita bisa menggunakan KTP ataupun yang lainnya, sementara kita gunakan KTP. Nah, untuk nomor ID ini bisa kita isi nanti saat tamu sudah melakukan check-in. Nah, untuk nomor teleponnya kita sesuaikan. Untuk emailnya, kalau kita sudah mendapatkan data email, langsung bisa kita isi. Nah, maka seluruh data dari reservasi sudah terisi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan assignment room secara langsung. Namun, biasanya untuk mempermudah operasional hotel, nantinya assignment room akan dilakukan di akhir shift dari tim reservasi, yang akan berkoordinasi dengan tim front office untuk mengassign kamar-kamar dari reservasi yang ditujukan untuk keesokan harinya. Jadi, sementara kita jangan isikan dulu, namun reservasinya bisa kita simpan. Segmentasinya wajib kita isi, yaitu kita isi di sini FIT atau Fixed Individual Travel. Lalu kita bisa simpan. Maka otomatis data akan langsung tersimpan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk reservasi dari Mr. Sudana sudah masuk ke dalam reservation system kita, namun blok kamarnya itu belum, dan juga untuk keterangan check-in-nya juga di sini masih no atau N. Nah, untuk melakukan blocking kamar kita bisa lakukan dengan klik menu blocking kamar ini. Kita sesuaikan dengan tipe kamar yang diinginkan Mr. Sudana, yaitu adalah superior twin. Maka bisa kita pilih. Maka secara otomatis Mr. Sudana akan langsung terassign pada kamar 302 untuk tipe superior twin. Dimana untuk keterangannya juga menjadi warna hijau karena expected arrival. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan
penjelasan terkait penggunaan dari sistem Armadillo itu sendiri untuk petugas resepsionis. Seperti yang kita ketahui, ketika tamu melakukan proses registrasi untuk check-in ke lobby, maka kita akan wajib untuk meminta ID dari tamu itu tersendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tamu yang datang ke hotel sama dengan orang yang membuat reservasi, di mana ini bisa kita lihat di pada menu reservasi atau booking. Nah, kita perlu memastikan untuk tamu yang datang ke hotel itu sama dengan yang ada di reservasi. Sebagai contohnya tadi, Mr. Sudana sudah datang ke lobby, kita meminta ID-nya, lalu kita lihat namanya dengan reservasi. Bahwa memang sudah cocok, maka kita bisa melakukan klik pada reservasi Mr. Sudana, dan juga kita bisa langsung menekan menu check-in. Maka akan terlihat pop-up untuk check-in ke kamar 302, kita klik saja yes. Nah, maka secara otomatis check-in akan berhasil, sehingga di sini dalam sistem reservasi juga reservasi dari Mr. Sudana itu akan berubah menjadi warna pink, di mana keterangan check-in-nya menjadi Y, atau ini mengindikasikan yes bahwa Mr. Sudana sudah check-in ke dalam hotel dan sudah menuju ke kamarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari Armadillo System khusus untuk Departemen Housekeeping. Kita klik dengan tulisan housekeeping. Nah, untuk fitur housekeeping itu tersendiri, Armadillo menyediakan housekeeping status, di mana petugas admin dari housekeeping bisa melakukan perubahan untuk status setiap kamarnya, di mana keterangannya tersendiri sudah ada, yaitu vacant clean untuk bersih kosong, vacant dirty untuk kotor kosong, OOO atau out of order untuk rusak, OC untuk occupied clean atau bersih ada tamu, dan OD untuk occupied dirty ada tamu. Nah, untuk merubah dari status kamar itu tersendiri, itu bisa dilakukan dengan cara kita double klik di status kamar yang ingin kita rubah. Di sini kita contohkan nomor kamar 111 atau standar double-nya yang sebelumnya statusnya out of order, ini akan kita rubah menjadi vacant clean karena sudah selesai dibersihkan dan juga sudah selesai untuk maintenance. Kita langsung saja klik ubah status. Yes, maka secara otomatis kamar 111 akan berubah statusnya menjadi vacant clean. Selain itu, di sini kita juga bisa melakukan pencetakan terhadap housekeeping status ini. Ini bisa dilakukan dengan klik cetak pada bagian kiri bawah. Detail lengkap dari kamar-kamar mana saja di tanggap hotel itu tersendiri yang memiliki status vacant clean, occupied clean, dan sebagainya. Dimana ini biasanya akan diberikan kepada petugas housekeeping di lapangan, dimana ada 3 kolom yang tersedia, ada dengan kolom dibersihkan, diperiksa, dan keterangan. Ketika kita ingin mengetahui berapa okupansi dari hotel kita pada saat ini bisa kita lihat melalui menu pada fitur statistik atau yang berlogokan warna kuning ini. Bisa kita klik, maka secara otomatis kita bisa melihat tonight okupansinya berapa, tonight availability untuk roomnya berapa, total out of order room berapa, dan juga house use-nya berapa, dan juga revenue yang kita dapatkan sampai hari ini berapa. Untuk merefreshnya sendiri, kita bisa mengklik refresh, ataupun untuk mencetaknya kita bisa mengklik cetak untuk diberikan kepada seluruh departemen terkait. Ketika kita sudah selesai melakukan instalasi untuk Armadillo Restoran, kita bisa melakukan double klik. Lalu untuk login, kita klik login di sini. Dan kita gunakan user sesuai dengan section. Di sini saya sebagai section kasir, dan juga untuk passwordnya adalah admin. Lalu klik OK. Nah, maka ini adalah tampilan dari Armadillo Resto. Sama seperti sebelumnya di Armadillo Hotel, untuk merubah dari nama sistemnya menjadi nama restorannya kita tersendiri, itu bisa dilakukan dengan klik menu pada bagian kiri atas, lalu kita klik setup, nama restoran. Lalu kita bisa mengisi seluruh data restoran terbaru, di mana sebelumnya saya sudah memberikan perubahan. Nama restoran usaha adalah Crudo Restoran, alamatnya Jalan Raya Tanggap, nomor telepon saya sudah sesuaikan. Maka kita bisa langsung klik simpan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan berapa meja yang dimiliki oleh restoran kita tersendiri atau kapasitas seating dari seluruh restoran. Dimana sebelumnya ada beberapanya sudah saya isi, dan untuk mengisi meja yang baru kita bisa
klik isi baru di sini. Kita gunakan kode MD6 dengan keterangan ini adalah meja dalam 6. Lalu kita simpan. Maka data akan tersimpan. Selanjutnya kita tambahkan MD7 dengan keterangan meja dalam 7. Lalu kita simpan. Oke. Nah, secara otomatis dalam daftar meja akan terdapat penambahan 2 meja, yaitu meja dalam 6 dan juga meja dalam 7. Selain itu, juga ada keterangan untuk dine-in dan juga take away untuk tamu-tamu yang ingin melakukan take away. Nah, setelah seluruh info general ataupun base data kita input, maka sistem dari Armadillo Restoran ini sudah siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan pemanfaatan dari Armadillo System untuk Departemen Food and Beverage Service atau restoran, di mana fitur yang ada di Armadillo Resto ini untuk Departemen Food and Beverage Service ada kasir dan juga ada waiter. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, ketika petugas waiter sudah selesai melakukan taking order secara langsung dengan tamu, sesuai dengan nomor meja mereka masing-masing, maka petugas waiter akan membawakan kapten order itu ke petugas kasir untuk dimasukkan ke dalam sistem Armadillo. Hal ini bisa dilakukan dengan cara klik menu kasir. Nah, akan otomatis terlihat seperti ini pada sistem, di mana ada nomor transaksi dan juga tanggal yang sudah secara otomatis terisi. Lalu kita bisa menambahkan meja dari tamu sesuai dengan kapten order. Kita klik titik 3 yang ada di sini. Lalu kita klik meja tamu itu tersendiri. Sebagai contoh, meja dalam 6. Kita pilih. Nah, untuk menambahkan menu-menu yang di order oleh tamu, kita bisa menambahkannya dengan klik menu pada bagian kiri bawah. Maka akan otomatis tampil daftar menu di mana ada food, beverage, dan juga sunrise. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai dengan kapten order yang ada, di mana sebagai contoh tamu memesan food itu ada appetizer berupa fruit salad. Kita pilih jumlahnya 1, kita centang. Lalu untuk yang lainnya kita bisa tambahkan lagi, klik menu. Untuk main course-nya ada chicken barbecue, kita pilih, lalu kita sesuaikan dengan jumlah orderan yaitu 1. Kita pilih lagi. Untuk minuman tersendiri, kita harus melakukan switch ke daftar menu minuman dengan cara mengklik beverage. Maka terlihat daftar menu untuk minuman, yaitu ada fresh juice dan yang lainnya. Ini bisa kita sesuaikan nantinya dengan menu-menu yang ada di restoran kita. Dimana di sini tamu memesan 1 buah fresh juice, kita pilih, kita tambahkan, dan juga memesan additional mineral water bottle. Kita pilih, kita tambahkan. Maka secara otomatis seluruh pesanan tamu yang ada di kapten order sudah tersalin ke dalam sistem. Lalu untuk pembayaran, dikarenakan biasanya tamu-tamu akan membayar semuanya di akhir sesi mereka makan ataupun juga bisa melakukannya secara room charge, maka ini kita bisa klik menu pending untuk melakukan pending terhadap sistem pembayaran yang diinginkan oleh tamu. Maka secara otomatis seluruh pesanan tamu akan terlihat pada sistem Armadillo, di mana sistem ini juga sudah terintegrasi dengan sistem Armadillo yang ada khusus untuk food and beverage production atau chef. Baik, setelah itu, ketika kita ingin melakukan transfer terhadap orderan yang dilakukan oleh tamu yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam sistem, itu bisa kita lakukan dengan cara pilih menu ambil yang ada pada bagian kanan bawah ini. Lalu kita pilih meja mana yang ingin kita transfer ke sistem Armadillo yang ada di Food and Beverage Production atau Kitchen. Itu yang barusan adalah meja dalam 6. Maka kita bisa klik yang bertuliskan dapur untuk mentransfer seluruh kapten order ini ke sistem Armadillo Kitchen. Kita yes. Maka kapten order akan secara otomatis
tertransfer dengan Captain Order tampilannya seperti ini. Captain Order ini juga bisa kita print dengan klik fitur print yang ada pada bagian kiri atas. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dari Armadillo System itu untuk Departemen Food and Beverage Production atau Kitchen, di mana terdapat dua menu yang sering digunakan untuk Kitchen Team, yaitu ada Chef dan juga ada fitur menu yang digunakan untuk menambahkan menu-menu baru yang ingin dijual. Baik, yang pertama untuk fitur Chef. Di sini akan terlihat daftar orderan masuk yang sudah ditransfer sebelumnya oleh petugas kasir, di mana ada beberapa menu yang harus diproses oleh chef itu tersendiri. Nah, untuk nomor transaksi 0622KS105 ini adalah khusus orderan yang ditujukan untuk meja dalam 6 atau yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh petugas kasir, di mana ada fruit salad, chicken barbecue, fried chicken, fresh juice, dan juga mineral water bottle. Nah, kegunaan dari Armadillo System di sini membantu petugas kitchen atau chef dalam memantau orderan-orderan mana saja yang sudah dibuat ataupun yang sudah selesai disajikan ke tamu, sehingga nantinya tidak ada double order ataupun double produksi untuk satu nomor meja yang sama. Nah, untuk melakukan perubahan status pada proses di daftar order masuk ini, kita bisa lakukan dengan cara kita klik orderan makanan ataupun minuman yang sudah masuk, lalu kita klik proses. Nah, maka secara otomatis akan terjadi perubahan pada kode untuk proses ini menjadi Y atau yes. Selanjutnya, kita bisa lakukan seluruh menu yang masuk untuk meja 6 jika memang semuanya sudah diproses. Nah, maka selanjutnya di dalam daftar orderan masuk akan terjadi perubahan untuk seluruh transaksi atau orderan yang khusus untuk meja dalam 6 menjadi warna hijau semua. Ini artinya makanan dan juga minuman tersebut sudah diproses oleh tim kitchen atau Food and Beverage Production Department. Nah, ketika nantinya seluruh makanan dan minuman ini sudah out dari kitchen area, maka chef bisa merubah kembali statusnya menjadi selesai. Ini mengartikan bahwa makanan sudah siap untuk disajikan. Caranya masih sama, bisa kita klik untuk setiap menu makanannya, lalu kita klik selesai pada bagian kiri bawah. Hal ini bisa kita ulangi untuk seluruh orderan yang memang sudah selesai. Maka akan terjadi perubahan lagi pada daftar order masuk yang terlihat di sini, di mana untuk seluruh orderan untuk meja dalam 6 akan hilang. Ini artinya bahwa seluruh orderannya sudah diproses dan juga sudah selesai. Tinggal menunggu tindak lanjut dari petugas waiter untuk dibawakan ke meja dalam 6 untuk disantap oleh tamu itu tersendiri. Setelah tadi seluruh orderan sudah diselesaikan oleh tim Food and Beverage Production atau Kitchen, maka petugas waiter wajib mengantarkan makanan-makanan tersebut dan mengupdate-nya dalam sistem. Dimana seperti yang kita lihat, nah ini sini terdapat seluruh menu atau orderan makanan untuk meja dalam 6. Bisa kita antarkan ke mejanya, dimana ketika sudah dihantarkan, kita perlu mengupdate-nya dalam sistem dengan cara mengklik sajikan. Ya, hal ini berarti bahwa untuk menu makanan tersebut memang sudah disajikan ke meja dalam 6 dan sudah disantap oleh tamu itu tersendiri. Langsung saja kita sajikan seluruh menu yang diorder oleh meja dalam 6.
Nah, maka daftar menu siap saji tersendiri itu khusus untuk meja dalam 6 akan hilang semuanya. Hal ini dikarenakan seluruh menu makanan sudah diantarkan ke meja dalam 6. Nah, langkah terakhir yang bisa digunakan membantu proses operasional khusus untuk restoran, yaitu fitur pembayaran, di mana petugas kasir bisa melakukan langkah-langkah mencetak bilnya. Kita klik menu kasir, lalu kita klik menu ambil pada bagian kanan bawah ini. Sebagai contohnya adalah meja dalam 6 yang akan melakukan pembayaran. Maka kita bisa melakukan cetak bil untuk dibawakan dulu ke meja tamu, ataupun ketika tamunya langsung membayar ke kasir bisa kita pilih. Selanjutnya kita klik menu bayar. Nah, di sini akan langsung terlihat adanya payment method yang harus kita isi, di mana terdapat 5 payment method, ada cash, debit card, credit card, city ledger, dan juga other. Baik, sebagai contohnya di sini tamu menggunakan cash, dan untuk nominal uangnya menggunakan uang pas sebesar 205.000. Maka karena uangnya adalah pas, tidak ada kembalian, maka langsung bisa kita klik simpan. Ketika proses pembayaran sudah selesai, kita bisa mencetak kembali bill yang ada untuk meja dalam 6. Di mana tadi meja 6 itu memiliki nomor bill 05 di bagian belakangnya. Maka bisa kita klik cetak ulang. Maka di sini bill dari meja 6 akan secara otomatis terlihat, di mana pesanannya masih sama, dan ini bisa kita print dan kita berikan kepada tamu. Baik, selanjutnya selain adanya menu chef yang bisa digunakan oleh tim Food and Beverage Production untuk memantau orderan yang masuk dan juga orderan yang keluar, di sini juga ada menu khusus untuk menambahkan daftar menu makanan ataupun minuman baru yang ingin dijual ke restoran. Bisa kita tambahkan pada fitur menu ini yang bergambar buku menu dan berwarna orange ini. Langsung saja kita klik isi baru. Lalu kita isikan seluruh data yang diminta seperti kode sampai dengan kategorinya, di mana untuk kodenya bisa kita sesuaikan. Karena ini adalah main course menjadi MNAY 20 atau main course yang ke-20. Selanjutnya untuk nama makanannya bisa disesuaikan. Di sini saya gunakan fish fillet. Fish fillet. Untuk klasifikasinya Indonesian food. Lalu untuk klasifikasinya adalah main course. Satuannya masih porsi. Lalu untuk harganya bisa kita setting di harga 40.000 atau bisa disesuaikan. Untuk harga weekendnya menjadi 45 mungkin. Lalu untuk happy hours-nya menjadi 38.000. Kategorinya masih kita masukkan ke dalam food. Lalu untuk stoknya yes. Lalu langsung kita simpan, maka otomatis menu makanan terbaru sudah tersimpan pada MNAY 20. Bisa kita lihat di sini ada fish fillet seharga 40.000. Baik, sekian tutorial penggunaan dari Armadillo System yang bisa saya berikan khusus untuk hotel berbintang 4 ataupun ke bawah di Departemen Front Office, Housekeeping, Food and Beverage Service, Food and Beverage Production, di mana terdapat beberapa critical point yang wajib diketahui dan dimiliki oleh usernya, di mana dalam proses input itu tersendiri user harus memastikan bahwa seluruh data yang diinput memang sudah benar, dikarenakan sistem ini memiliki link yang terintegrasi dengan departemen lainnya, sehingga ketika nantinya data yang kita input itu sudah salah di awal, maka informasi yang dikeluarkan oleh sistem juga akan salah, dan ini akan mengganggu proses pengambilan keputusan oleh beberapa departemen lainnya. Selain itu, sistem ini memberikan outcome yang sangat berguna bagi proses operasional hotel, dikarenakan dengan adanya sistem ini setiap departemen bisa mengambil keputusan untuk bagaimana mengendalikan ataupun menjalankan operasional secara cepat dan tepat. Selain itu, adanya sistem ini juga bisa membantu karyawan menjadi
bekerja lebih efisien dan juga efektif. Sekian video yang bisa saya sampaikan. See you on my next video. Bye-bye.